teman-teman, nama saya Mildawati Sitokin. Pada video kali ini, saya akan membahas mengapa dalam gereja Katolik ada 7 sakramen. Selamat menyaksikan. Sebelum saya membahas tentang mengapa dalam gereja Katolik ada 7 sakramen, saya akan terlebih dahulu membahas tentang sakramen. Sakramen adalah tanda keselamatan Allah yang diberikan kepada manusia. Dalam gereja Katolik ada 7 sakramen. Yang pertama, sakramen baptis. Sakramen baptis adalah sakramen pertama yang diterima oleh seseorang yang hendak menjadi anggota gereja Katolik. Sakramen baptis juga membebaskan penerima dari dosa asal serta semua dosa pribadi dan dari hukuman akibat dosa. Yang kedua, sakramen krisma. Sakramen krisma adalah sakramen yang menyatakan bahwa seseorang telah menjadi dewasa dalam iman, sehingga ia telah mampu untuk menjadi saksi Yesus Kristus. Sebagai seorang yang sudah dewasa dalam iman, ia sudah dapat membedakan mana kehendak Allah dan mana kehendak manusia, sehingga dapat pula memutuskan apa yang benar di hadapan Allah. Yang ketiga, sakramen Ekaristi. Sakramen Ekaristi adalah sakramen yang terluhur, di mana di dalamnya Yesus Kristus sendiri dihadirkan, dipersembahkan, dan disantap. Melaluinya, gereja selalu hidup dan berkembang. Yang keempat, sakramen tobat. Sakramen tobat adalah sakramen yang ingin menyatakan bahwa seseorang telah menguji dirinya dan mengakui dosanya serta kesalahannya, sehingga mendapatkan pengampunan dari Yesus Kristus. Yang kelima, sakramen perkawinan. Sakramen perkawinan adalah upacara suci yang menandakan atau membuktikan bahwa Allah masih mencintai manusia dan memelihara umatnya dengan cara memberi teman hidup serta memberikan anak dan rahmat berlimpah kepada keluarga. Yang keenam, sakramen imamat. Sakramen imamat sering juga disebut sakramen tahbisan. Sakramen imamat adalah sakramen di mana seseorang dijadikan sebagai uskup, imam, atau diakon, sehingga penerima sakramen ini dibaktikan sebagai citra Kristus. Yang ketujuh, sakramen pengurapan orang sakit. Sakramen pengurapan orang sakit adalah sakramen penyembuhan kedua. Dalam sakramen ini, seorang iman mengurapi orang sakit dengan minyak yang khusus yang telah diberkati untuk upacara ini. Pengurapan orang sakit dapat diberikan bagi setiap umat beriman yang telah mencapai penggunaan akal budi, mulai berada dalam bahaya yang disebabkan penyakit atau usia lanjut. Banyak di antara kita sering bertanya mengapa dalam gereja Katolik ada 7 sakramen. Itu dikarenakan siklus kehidupan manusia, di mana manusia dilahirkan secara rohani, ditandai dengan sakramen baptis, di mana kita dilahirkan kembali di dalam air dan roh, yaitu di dalam Kristus sendiri. Kita diteguhkan oleh Roh Kudus dan menjadi dewasa dalam iman melalui sakramen penguatan atau krisma. Kita bertumbuh karena mengambil bagian dalam sakramen Ekaristi yang menjadi santapan rohani. Jika rohani kita sakit atau kita berdosa, kita dapat disembuhkan melalui pengakuan dosa dalam sakramen tobat, di mana melalui perantaraan imamnya Tuhan mengampuni kita. Lalu jika kita terpanggil untuk hidup berkeluarga, kita akan menerima sakramen perkawinan. Jika kita terpanggil untuk hidup selibat, Allah memberi kuasa
untuk melakukan tugas-tugas suci melalui sakramen tahbisan suci. Akhirnya pada saat kita sakit jasmani ataupun saat menjelang ajal, kita dapat menerima sakramen pengurapan orang sakit yang dapat membawa rahmat kesembuhan ataupun persiapan bagi kita untuk kembali ke pangkuan Allah Pencipta. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share kepada teman-teman semua. Tuhan memberkati.